teknologi ini kita mengukur kadar air. Kenapa kita harus mengukur kadar air dalam prosesi produksi benih ya? Khususnya yang pertama ya tujuannya ya menentukan masa-masa panen. Nah, pada setiap tanaman tertentu masa panen itu kan harus dengan kadar air tertentu pada setiap tanaman. Jadi kira-kira nanti hubungannya dengan kemasakan fisiologis benihnya ya maksud saya. Nah, kadar air harus diukur untuk memastikan masa panen yang tepat. Ini kaitannya dengan produksi untuk benih ya, dijadikan benih. Kemudian untuk menentukan masa panen yang tepat, kita ukur kadar airnya. Jadi benih yang masih di bank diukur kadar airnya. Kemudian pengukuran kadar air juga dilakukan pada saat sebelum penyimpanan benih. Itu apa? Pada saat proses penyimpanan, ini mutu benih harus benar-benar dijaga. Nah, kita mengusahakan benih, tentunya kita juga harus mengusahakan mutu benih itu benar-benar stabil. Kalau kemarin kita sudah mempelajari viabilitasnya, jadi agar viabilitas benih itu tetap terkontrol karena kadar air menentukan mutu suatu benih. Di mana setiap tanaman kadar air untuk masa penyimpanan berbeda-beda ya. Kadar air itu ditentukan dalam persentase tapi range ya, antara misalnya tanaman kapas contohnya itu sekitar 12% ya, kurang lebih ya 12% sampai 15% ya, mungkin range-nya. Nah, kadar air dengan range segitu itu harus tetap dijaga selama masa penyimpanan. Misalnya kopi ini dan banyak juga kopi mungkin ya sekitar 28 sampai sekitar 61,1% ya kadar air. Nah, kadar air itu memang harus selalu dicek, dijaga selama masa penyimpanan. Karena apa? Meningkat atau menurunnya kadar air itu berpengaruh terhadap umur simpan. Ada penelitian yang menyatakan bahwa peningkatan setiap 1% kadar air benih ya, itu mampu menurunkan umur simpan setengahnya. Misalnya umur simpan itu bisa sampai 2,5 tahun, tapi kalau kadar airnya tidak dijaga meningkat, umurnya bisa jadi berkurang 1 tahun. Jadi kadar air harus selalu dijaga ya. Ini terkait dengan benih ya. Kalau misalnya untuk konsumsi ya mungkin ya akan mempengaruhi rasa mungkin ya. Tapi kalau untuk benih kadar airnya itu sudah ditentukan, ada standar dari ISTA yang menentukan standar. Jadi setiap benih itu pengukuran benihnya beda-beda. Di benih padi itu memang harus halus. Kalau misalnya benih yang mengandung kadar lemak tinggi seperti kacang atau benih kakao itu harus dicincang ya, dicacah gitu dalam pisau saja, tidak perlu di grinder. Ada juga yang grindernya itu coarse atau kasar, itu ada ketentuannya sendiri, tidak salah-salah. Nah itu ya untuk menentukan kadar air ya, harus ada beberapa metode. Nah, metode yang digunakan untuk menentukan kadar air itu ada yang secara umum ya, metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau yang langsung kita menggunakan oven. Nah, oven ini ada yang menggunakan suhu tinggi konstan dan suhu rendah konstan. Tapi yang rata-rata suhu tinggi ya, suhu tinggi konstan itu range 130 sampai 133 derajat Celcius. Kalau suhu rendah itu 103 sampai 105 derajat Celcius ya. Nah, lama oven itu juga berbeda-beda. Ada yang 4 jam, ada yang 17 jam, ada yang 12 jam, macam-macam ya. Metode langsung untuk pengukuran kadar benih. Nah, kadar air benih itu sendiri itu merupakan nanti yang kalian hitung adalah selisih dari benih sebelum diukur dikurangi benih sebelum setelah di oven. Nah, selisih kehilangan airnya ini yang nanti kalian tentukan dalam bentuk persen. Jadi kadar air itu satuannya adalah persen. Nah, nanti misalnya ada benih kopi, benih kapas, kalian hitung dulu berapa berat sebelum di oven. Kemudian nanti selisihnya setelah di oven berapa. Nah, itu
nanti kita hitung persentasenya. Tapi kalau ini kita menggunakan cawan yang sudah ditulis sendiri, nanti mungkin dijelaskan. Cawan ini berasal dari keramik, nanti kalian ukur juga berat cawannya gitu ya. Nanti karena itu nanti yang harus kalian saya tentukan nanti berat benihnya itu berapa. Kemudian juga ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini prinsipnya menggunakan daya hantar listrik. Jadi setiap benih itu ada airnya, dan daya hantar listrik ini mempengaruhi nilai. Nah, kita menggunakan alat moisture tester ya. Moisture tester ini prinsipnya itu daya hantar listrik dalam benih. Tapi kalau sudah di moisture tester ini seperti alat di atas di depan ini, nanti sudah dikonversi nilai persentase ini adalah persentase dari kadar air benih. Jadi ini yang mungkin lebih simple ya, tidak langsung. Tapi kalau alatnya benar, dikalibrasi dengan benar, tentunya kadar airnya itu tidak beda jauh dengan, atau mungkin sama dengan kadar air di pengukuran metode dengan oven. Nah, ini adalah beberapa cara terkait pengukuran kadar air benih. Nah, memang untuk lebih jelasnya benih A, benih B, benih C itu sudah ada, kalian bisa lihat di standar di ISTA ya. Ada standarnya, mungkin di PKPM juga ada standarnya untuk bagaimana menentukan benih kadar air benih secara lebih detail. Oke, saja mungkin nanti untuk penjelasan lebih lanjut terkait bagaimana langkah kerjanya nanti akan jelaskan ya. Terima kasih.